玩够了没有？谁说你的？说吧。让你样自私自利、反叛，难道天要灭我？ Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Super Cube episode 12. Di bagian sebelumnya, Wang Xiaoxiu dan Momuxia sedang melarikan diri dari perjamuan Ludela. Namun Momuxia menyatakan ada urusan di lantai B2. Setelah menonaktifkan CCTV, Momuxia menghadapi pasukan keamanan dan mengalahkan mereka. Mereka pun menuju Institut Biogenetik milik Duaebang, tempat makhluk eksperimen dikembangkan untuk senjata biologis. Di sana mereka bertemu profesor yang menjanjikan obat gen untuk menyembuhkan kakek Momuxia, namun dengan syarat ditukar dengan harta miliknya. Setelah mengetahui bahwa obat itu belum ada, Momuxia pun marah dan menyerang profesor serta asistennya. Lalu ia membebaskan makhluk-makhluk eksperimen untuk mengacaukan Ludela. Sementara itu, para pengurus ketutipan menghadapi makhluk buas dan kehilangan satu anggotanya. Lady dan Simon bertarung sengit dengan Momuxia hingga dia pun hampir kalah. Namun Wang Xiaoxiu muncul dan menyelamatkannya dengan kekuatan baru dari kubus super. Mereka melarikan diri melalui saluran pengembuangan. Saat Momuxia bertanya tentang kemampuan teleportasi Wang Xiaoxiu, ia pun menolak menjawab. Tiba-tiba mereka dihadang oleh pria misterius bernama Lilaika yang memperingatkan mereka akan kematian yang menanti. Scene lanjut, secara mengejutkan muncullah sebuah angin ribut, disertai dengan seorang pria dengan julukan tangan besi bernama Lilaika. Ketika itu, AI Kubus memberitahu kalau nilai poin kekuatan Lilaika tidak dapat terdeteksi. Oleh karena itu, Wang Xiaoxiu bertanya kenapa hal demikian bisa terjadi. AI Kubus menjawab bahwasanya kekuatan Lilaika jauh lebih tinggi daripada Wang Xiaoxiu. Serta Lilaika juga memiliki metode persembunyian juga. Di momen serupa, Lilaika menebak kalau Momuxia pasti tidak menyadari kalau dirinya masih berada di kediaman Duaebang. Usut punya usut, Lilaika telah mencoba menipu informan dari Momuxia untuk mengelabuhinya, supaya Momuxia tidak mengetahui keberadaan dirinya. Lilaika melakukan hal demikian adalah karena dia mengetahui kalau ada rencana pencurian yang dilakukan oleh Momuxia. Lilaika kemudian mencoba untuk mendekati Wang Xiaoxiu dan di saat itu AI Kubus memberikan informasi kalau nilai tarung Lilaika seketika meningkat dengan pesat. Lilaika juga perlahan-lahan mulai mengarahkan tangannya tepat kepada kepala Momuxia. Akan tetapi Wang Xiaoxiu langsung menghentikan pergerakan tangannya. Tak berhenti sampai di situ, Wang Xiaoxiu dan cepat menusukkan sebuah kunai kepadanya. Namun sayangnya serangan Wang Xiaoxiu tidak mempan karena tangan Lilaika yang terbuat dari besi. Lalu Lilaika mulai membalas serangannya dengan senjata besi yang sudah menjadi bagian dari tangannya. Melihat hal demikian, Momuxia pun bergegas membantu Wang Xiaoxiu dengan menebas punggung Lilaika. Walaupun tebasannya sama sekali tidak mempan, tindakan dari Momuxia membuat Lilaika menjadi begitu murka, sebab dia sama sekali tidak suka diserang secara diam-diam. Sehingga Lilaika pun langsung menendang Wang Xiaoxiu dan mulai mengalihkan perhatiannya kepada Momuxia. Belum sempat menyerang, secara tiba-tiba Wang Xiaoxiu muncul dan menendang wajah Lilaika. Namun tendangan itu justru membuat Lilaika membanting tubuh Wang Xiaoxiu dengan keras. Di momen serupa, Momuxia muncul untuk kembali menyerangnya. Kini Momuxia bersama Wang Xiaoxiu mulai bekerjasama untuk menghadapi Lilaika. Merasa kekuatannya kurang untuk menghadapi Lilaika, Wang Xiaoxiu pun meminta bantuan dari AI Kubus untuk menggunakan teknik bertarung terbarunya, yaitu pemberian dewa. Teknik pemberian dewa ini dimanfaatkan oleh Wang Xiaoxiu demi bisa menambahkan energi permata ke kunai miliknya secara maksimum. AI Kubus memberitahu kalau teknik pemberian dewa hanya bisa menambahkan dan meleburkan 25% energi permata saja, dengan kemungkinan untuk menghancurkan kunainya sebanyak 60%.
Selama teknik pemberian dewa yang akan digunakan, Wang Xiuxiu tidak akan bisa menggunakan pendeteksi teleportasi dan teknik lainnya. Meskipun banyak risiko yang akan dia tanggung jika memaksa menggunakan teknik pemberian dewa, tetapi dia tidaklah mempedulikannya dan langsung menyuruh AI Kubus untuk mengaktifkannya. Belum sempat bersiap-siap, tiba-tiba saja Li Laika melepaskan satu pukulan yang sangat keras, hingga membuat Wang Xiuxiu terluka parah. Tak tinggal diam saja, Momoxia pun bergegas membantu Wang Xiuxiu dan mencoba menyerang Li Laika. Dalam pertarungannya, Momoxia sama sekali tidak berdaya di hadapan Li Laika, sehingga Wang Xiuxiu harus kembali bangkit untuk melawan. Pada saat itu, Wang Xiuxiu dan Momoxia saling bersama untuk menyerang Li Laika. Walaupun hasilnya tidak berubah apapun, yang mana Li Laika mampu mendominasi dengan mudah. Merasa tak mampu untuk melawannya, Wang Xiuxiu dan Momoxia mulai menjalankan sebuah pelarian. Rencana ini mereka lakukan dengan cara melempar apapun yang mereka punya untuk mengecoh Li Laika. Sampai ketika Li Laika terkecoh, barulah Wang Xiuxiu melempar sebuah bom yang langsung meledak di tangannya. Selepas bom itu meledak, Wang Xiuxiu dan Momoxia bergegas berlari menjauh. Namun sayangnya Li Laika masihlah belum tumbang. Ia dengan cepat menggagalkan rencana mereka berdua. Di situasi itu, Momoxia sudah benar-benar terluka dan kesulitan untuk bangkit kembali. Sedangkan Wang Xiuxiu masih mampu berdiri untuk menghadapi Li Laika. 玩够了没有？谁说你？ Meskipun begitu, segala pukulan yang diberikan Wang Xiuxiu sama sekali tidak berdampak apapun. Sebaliknya, pukulan Li Laika justru berhasil membuat Wang Xiuxiu sangatlah kewalahan. Di tengah-tengah usahanya untuk bertahan, Wang Xiuxiu mencoba bertanya kepada AI Kubus, berapa lama lagi waktu yang diperlukan untuk meleburkan energi permata demi bisa mengaktifkan teknik pemberian dewa. Lantas AI Kubus pun menjawab kalau Wang Xiuxiu hanya perlu bertahan dan menunggu sekitar 1 menit 12 detik saja. Selain itu, AI Kubus juga memberitahu bahwa dirinya sudah mengalami patah tulang dan berisiko untuk kehilangan banyak darah. Di waktu yang sama, Li Laika mulai mendekati Wang Xiuxiu, lalu dia langsung memukul dan mencekiknya dengan sangat erat. Cekikan yang dilakukan oleh Li Laika membuat Wang Xiuxiu benar-benar tidak berdaya dan nyaris sekarat. Sambil mencekiknya, Li Laika mulai mempersiapkan senjata demi memotong kepala Wang Xiuxiu. Di tengah-tengah situasi antara hidup dan mati itu, secara mengejutkan, Momoxia dengan kecepatan penuh langsung menusuk tubuh Li Laika dari belakang. 你为什么要这么拼啊？说吧。让你养自私自利。 Tusukan yang dia berikan benar-benar membuat Li Laika sangatlah terkejut. Ia kesakitan hingga melepaskan tangannya yang sedang mencekik Wang Xiuxiu. Momoxia kemudian bergegas menghampiri Wang Xiuxiu dan berniat untuk membawanya kabur. Namun di waktu yang sama, AI Kubus memberitahu kalau fungsi fisiologi Li Laika masihlah normal. Tanpa pikir panjang lagi, Wang Xiuxiu pun langsung berteriak memperingati Momoxia agar berhati-hati. Dengan peringatan itulah, Momoxia berhasil menghindari serangan Li Laika dan mulai bertarung melawannya dengan tempo yang cepat. Dalam pertarungan tersebut, awalnya Momoxia mampu menghindari segala serangan jarak dekat dari Li Laika. Walaupun pada akhirnya Momoxia harus terluka karena serangan jarak jauh. Tak terima dengan serangan mendadak dari Momoxia, Li Laika pun berencana untuk melakukan hal yang sama dengannya, yakni menggunakan pedangnya sendiri. Di momen serupa, AI Kubus memberitahu bahwa peluburan teknik pemberian dewa telah selesai. Kini ketangkasan kunai milik Wang Xiuxiu meningkat 3 poin, kecepatan bertambah 1 poin, dan merubahnya menjadi senjata langka dengan elemen es. Belum sempat mengeluarkan kunainya, tiba-tiba saja AI Kubus memberitahu informasi terbalik yang mengatakan kalau peluburan teknik pemberian dewa mengalami kerusakan dan kegagalan. Hal demikian akan membuat kunai meledak dalam waktu 30 detik saja, sehingga Wang Xiuxiu diperintahkan agar segera membuang dan menjauhkan kunai tersebut. Meskipun peluburannya gagal, Wang Xiuxiu tidak kehabisan ide. Ia dengan cepat menggunakan pisau itu untuk menusuk tangan Li Laika, agar efek ledakan itu melukainya. Pada saat itu, Li Laika sangatlah amat marah ketika tangannya ditusuk oleh kunai. Dengan pukulannya sangat keras, dia langsung memukul Wang Xiuxiu hingga terpental jauh.
Melihat hal demikian, Mumu-Xia pun menjadi begitu khawatir dan bergegas menghampiri Wang Xiuxiu. Tak bersang lama, tampak Li Laika mencoba untuk melepaskan kunai milik Wang Xiuxiu dari tangannya. Akan tetapi, di momen itu juga secara mengejutkan kunai ini meledak dan dalam sekejap membekukan seluruh area di sekitarnya. Meskipun elemen es ini telah membekukan tubuhnya, namun Li Laika tidak berhenti begitu saja. 带一丝侥幸的来。 Selang berapa saat selepas terjadinya ledakan, secara tiba-tiba es di sekitar tubuh Li Laika mulai retak, disertai dengan munculnya sebuah uap panas. Aikubus memberitahu bahwasannya nilai poin bertarung Li Laika sedang mengalami peningkatan secara drastis. Mendengar laporan itu, Wang Xiuxiu menjadi begitu panik dan bergegas membawa Mumu-Xia pergi melarikan diri. Di tengah-tengah pelarian mereka, es di sekitar tubuh Li Laika mulai mengalami keretakan dan nilai poin tarungnya terus meningkat tanpa henti. Beberapa saat kemudian, Wang Xiuxiu dan Mumu-Xia pada akhirnya sampai di ujung saluran pembuangan. Di sana, Wang Xiuxiu menyuruh Mumu-Xia agar segera pergi melarikan diri sendirian. Sedangkan dirinya akan mencari cara untuk kabur sambil menahan Li Laika. Pada saat itu, Mumu-Xia menolak untuk kabur sendirian dengan alasan karena ia tidak ingin berutang budi kepada Wang Xiuxiu. Perdebatan terus terjadi dan Mumu-Xia terus berkeras kepala untuk menolak pergi. Hingga pada akhirnya Li Laika berlari mendekati mereka dengan amarah yang memuncak. Melihat kedatangan Li Laika itu, tanpa pikir panjang lagi, Wang Xiuxiu pun langsung mendorong Mumu-Xia secara paksa untuk pergi keluar dari kediaman dua hebang. Dengan tekad yang kuat, ia sangat bersiap menyambut serangan dari Li Laika. Sewaktu Li Laika mendekat, dia langsung melepaskan satu pukulan yang menyebabkan sebuah ledakan yang cukup dahsyat. Namun sayangnya, pukulan itu sama sekali tidaklah mengenai Wang Xiuxiu, karena ternyata dia telah menghilang dan berhasil melarikan diri. Hal demikian tentu membuat Li Laika menjadi begitu murka dan berjanji akan mengejar serta menghabisi Wang Xiuxiu dan Mumu-Xia sampai mati. Tak jauh dari sana, di dalam perairan saluran pembuangan, tampak Mumu-Xia yang sedang berenang keluar dari kediaman dua hebang. Tepat di atas tangki oksigen Mumu-Xia, kita sekilas diperlihatkan kubus super milik Wang Xiuxiu yang diam-diam ditaruh oleh Wang Xiuxiu tanpa sepengetahuan Mumu-Xia. Usut punya usut, oleh karena Wang Xiuxiu tidak memiliki alat-alat berenang, dia pun diam-diam menaruh kubus supernya di tubuh Mumu-Xia supaya dia dapat melarikan diri bersamanya. Sementara itu, di dalam kubus super tampak Wang Xiuxiu yang perlahan-lahan mulai kehilangan kesadaran karena luka yang dia terima pasca bertarung melawan Li Laika. 一定要活下去。 Singkat waktu, terlihat Wang Xiuxiu yang sudah kembali normal. Ia sedang berjalan kaki menuju kampusnya. Di sepanjang perjalanan, dia masih kepikiran tentang kejadian sebelumnya, yang membuatnya benar-benar tidak percaya kalau dia telah menyelesaikan sebuah misi besar dan berhasil lari dari monster yang bernama Li Laika. Selain itu, Wang Xiuxiu juga masih kepikiran tentang misinya sendiri yang sama sekali tidak ada perkembangan, yakni mencari informasi tentang Shen Yao, Yan Luo, dan Si Guxin. Setelah itu, secara tiba-tiba Wang Xiuxiu dibawa ke sebuah tempat yang disebut ATC untuk menemui Mumu-Xia. Di sana, Mumu-Xia memberi satu penawaran spesial kepada Wang Xiuxiu untuk bergabung dengan anggota tim ke dalam ATC miliknya. Namun sebelum menjawab, Mumu-Xia sempat bertanya. Wang Xiuxiu sempat bertanya apa sebenarnya ATC itu. Lantas, Mumu-Xia menjelaskan kalau ATC itu adalah sebuah pusat pelatihan, yang mana target pelatihannya bertujuan untuk mengikuti arena latihan kejuaraan dunia manusia super. Awalnya, Wang Xiuxiu menolak penawaran itu dengan alasan karena dia itu harus menyelesaikan misi untuk mendapatkan informasi tentang Shen Yao, Si Guxin, dan juga Yan Luo. Namun penolakan itu seketika berubah terbalik menjadi penerimaan ketika Wang Xiuxiu mendengar penjelasan lanjutan dari Mumu-Xia. Ia memberitahu bahwa dalam kejuaraan dunia manusia super sebelumnya, yakni kejuaraan manusia super ke-43, orang yang meraih MPV adalah orang yang sangat dicari oleh Wang Xiuxiu, yakni Si Guxin. Menurut Mumu-Xia, Si Guxin adalah orang yang sangat amat kuat dan sangat pandai dalam menyembunyikan jejaknya.
Oleh karena itu, sangatlah sulit bagi orang-orang untuk mencari keberadaannya. Jika Wang Xiaoxiu bersedia untuk mengikuti kejuaraan dunia manusia super, maka kemungkinan Wang Xiaoxiu dapat memperoleh sedikit informasi tentang si Guxin. Tanpa pikir panjang lagi, Wang Xiaoxiu langsung menerima penawaran untuk bergabung dengan ATC. Ia akan mengikuti kejuaraan dunia manusia super, dengan satu syarat, yakni Momoshia harus membantu Wang Xiaoxiu untuk mendapatkan informasi tentang si Guxin tersebut. Mendengar ketersediaan Wang Xiaoxiu, Momoshia menjadi begitu gembira dan langsung menyepakati syarat tersebut. 有关第43届超凡人世行宗，仅凭你自己。 你要发挥全力帮我寻找西谷清。木木夏。 Dan ini juga adalah akhir dari season pertama Super Cube. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.